cari komentar para sahabat. Kata Nabi SAW, bukankah dia keluar bisa jadi mencari rezeki untuk dirinya? Kalau dia mencari rezeki untuk dirinya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka fisabilillah itu di jalan Allah. Atau dia keluar mencari rezeki untuk anak istrinya, maka itu fisabilillah. Atau dia keluar untuk mencari rezeki menafkahi orang tuanya, maka dia fisabilillah. Tujuan yang ketiga adalah untuk menundukkan pandangan, jaga kemaluan. Maka kita dapat pahala. Saya dapat pelajaran lama dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mencela orang yang berdakwah tidak persiapan. Ya. Seorang berdakwah itu dia harus matang dengan konten akan dia sampaikan. Baca, artinya sebisa mungkin kita baca, kita ngerti, kita praktekkan, kita lihat tahapan-tahapannya. Karena dakwah butuh basirah. Penting bagi kita dalam berdakwah, dakwahi anak-anak, sehingga kita menjadikan dakwah kita ibadah kepada Allah. Dan ini namanya profesional dalam bertugas ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sungguhnya Allah itu mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu kegiatan dia profesional. Ini nasihat buat saya pribadi, bukan buat saya, ini sedang mengingatkan diri saya pribadi. Seorang profesional jadi dai, profesional jadi guru, kalau dia nggak mampu jangan. Di tengah-tengah dia sholat duha misalnya, dia zikir pagi petang, disempatkan waktu baca Al-Quran, dia menundukkan pandangan, dia tidak nonton yang macam-macam, tidak nonton drama Korea, drama India, tidak nonton layangan putus, layangan sambung, dia tidak nonton. Kira yang punya duit banyak, punya mobil banyak itu pasti bahagia nih. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada orang Allah siksa dengan harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Kata Allah, janganlah kau kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Allah tidak orang munafik. Mungkin mereka tubuh bagus, harta banyak, anak-anak banyak. Kata Allah, jangan kalian kagum dengan harta dan anak mereka. Sungguhnya Allah ingin mengadab mereka dengan harta dan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Sudah, saya yang belum ya, makanya saya tidak mau ditunda makan siangnya. Jadi antum jadi guru yang baik ya, ini jadikan sarana apa? Pahala. Nggak tahu anak didik antum ada yang dia anak soleh, antum kebahagiaan pahala. Insyaallah. Baik, demikian saja sedikit yang disampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Allah Ta'ala bisawab. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Kalau ada seorang guru, dia mengajar murid ya tata cara wudhu, tata cara sholat, kemudian hampir setiap semester dia uji gitu. Terus ketika anak tersebut wudhu, anak tersebut sholat, dia benerin. Nasihatin, nak jangan kayak gini. Kemudian dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 kita uji, kita nasihatin sampai dengan lulus, qadarullah nggak ada yang berubah dari sholatnya. Kira-kira gurunya tersebut tetap dihisab nggak? Seperti Nuh alaihissalam dakwai anaknya ratusan tahun, anaknya tetap kafir. Nuh dapat pahala, alaihissalam dapat pahala, tetap dapat pahala. Nabi dakwahi Abu Talib, lama sekali Nabi dakwahi, 10 tahun Nabi dakwahi. Ya, tapi terakhir juga meninggal dan siapa? Kafir. Apakah Nabi dia dapat pahala? Dapat pahala. Alhamdulillah di tahun ini kami ada matrikulasi untuk mempercepat supaya levelnya sama. Tapi ya namanya siswa ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Nah Ustadz, yang ingin kami pertanyakan adalah kira-kira kami sebagai guru yang kami dahulukan ini apakah ketercapaian kurikulum ataukah pemahaman dahulu? Ini dua kemaslahatan, masing-masing punya apa? Kemaslahatan. Tentu itu perlu dipertimbangkan lagi. Antum diskusi sama teman-teman, anggap ini lahan dakwah kita, gimana nih apa yang mau kita lakukan sama dakwah. Jadi saya maksud saya, anak pikir antum itu menikmati ini pekerjaan, ini pahala. Jadi kita mikir, kita itu dapat pahala semuanya. Anak-anak SD itu boleh nggak sih kita ceritakan sirah, tapi secara mendetil gitu. Sirah tentang, kan di sirah kan ada peperangan lagi. Anak-anak SD itu sudah pantas begitu. Cerita perang Uhud. Kenapa Nabi
Pilih tempat di atas anak-anak karena paling strategi. Kalau berperang paling mudah nembak ke bawah misalnya. Misalnya kita di situ. Itu perlu kita kuasai, tapi tidak usah detail banget. Yang penting nilai heroik muncul dalam diri mereka. Ya, bahwasanya semangat para sahabat itu perlu cinta kepada Nabi dan para sahabat. Tidak perlu detail-detail. Detail sekali nggak perlu. Nah, kamu itu sekarang dalam posisi apa? Belajar. Nah, sekarang sedang mengumpulkan data. Data ini akan dikembangkan, kita berhenti sampai di sini. Data sementara, makanya cukup 2 juz, itu data kau penuhi, itu bermanfaat untuk ke depannya. Orang kalau sudah musik-musikan, ini kan memanjakan jiwanya. Dia memanjakan jiwanya pingin ini dia ikuti, pingin ini, akhirnya dia terbiasa untuk tunduk oleh syahwat jiwanya. Baik, sampai sini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.